Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Uda Andi Saputra. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat query di Microsoft Access. Sebelum kita mulai, kita tentu harus pahami terlebih dahulu. Apa itu query? Query itu bisa berupa pertanyaan yang bisa kita ajukan pada database yang kita miliki untuk membantu menemukan data spesifik. Jadi query itu berfungsi untuk mengolah dan menampilkan data secara terstruktur. Ketika kita menggunakan query, kita dapat menganalisis data tanpa mengubah tabel aslinya secara cepat. Kira-kira itu yang dimaksud dengan query. Jadi di query ini kita bisa menyajikan data dari satu atau gabungan beberapa tabel sekaligus. Oke, setelah itu apa sih syarat-syarat kalau kita membuat query menggunakan Microsoft Access? Yang pertama, syaratnya tentu kita sudah harus memiliki basis data yang ada atau sudah dibuat menggunakan Microsoft Access itu sendiri. Yang kedua, kita harus memastikan bahwasanya tabel yang akan digunakan untuk membuat query sudah tersedia. Oke, saya tidak akan memperbanyak teori di sini. Kita langsung saja praktek. Kita akan coba buka Microsoft Access. Dan di sini saya sudah punya database, namanya database perpustakaan ya. Setelah itu tabel-tabelnya sudah ada nih. Tabelnya sudah ada, artinya kita sudah bisa membuat query. Oke, jadi untuk membuat query ini kita pertama pergi ke menu Create. Di menu Create ini nanti kita bisa mengklik Query Wizard. Dia ada dua metode, yang pertama menggunakan Query Wizard dan Query Design. Coba kita mulai Query Wizard. Setelah itu kita pilih, di sini ada beberapa pilihan ya. Kita pilih yang simple dulu, Simple Query Wizard. Oke. Setelah itu, sebelumnya tentu kita tentukan dulu, kita itu mau menampilkan data dari tabel mana. Kita mau mengquery data dari tabel mana. Apakah tabel anggota, tabel koleksi, tabel sirkulasi. Nah, sekarang saya pilih tabel anggota. Sebelumnya tentu kita tentukan dulu, kita itu mau menampilkan field atau kolom-kolom apa saja yang akan kita query, yang akan kita tampilkan datanya. Oke, kita pilih di sini. Yang pertama ID anggota, nama anggota, program studi, jenis kelamin, tanggal lahir. Misalnya ini. Kalau semuanya bisa saja. Dan field atau kolom-kolom apa saja yang akan kita query. Kalau kita tidak jadi menampilkan, bisa kita kembalikan semuanya. Nah, kalau mau menampilkan semuanya, bisa pakai ini. Oke, sekarang kita menampilkan semuanya saja. Klik next. Setelah itu, would you like a detail or summary query? Nah, apakah kita menampilkan secara detail atau secara menyeluruh? Sekarang kita pilih yang detail saja, kita ikuti yang standar dulu. Setelah judul dari query. Nah, judul query-nya apa gitu. Misalnya saya ngasih nama query anggota 2. Soalnya sebelumnya sudah ada query anggota. Oke, saya kasih query anggota 2. Setelah itu, nah ini apakah query yang sudah kita buat akan dibuka untuk melihat informasinya, atau dia akan membuka halaman desain. Itu kita perbaiki. Sekarang kita tampilkan saja langsung. Klik finish. Nah ini, datanya langsung ditampilkan. Ini tampilannya, data anggota sesuai dengan kolom yang kita pilih tadi. Setelah itu kita tinggal menyimpan. Nah ini, setelah query ini kita buat, kita harus simpan dulu. Caranya bagaimana? Klik save. Dia sudah tersimpan. Atau pakai ini, Ctrl S juga bisa. Artinya ini query 2 ini sudah tersimpan. Kita tutup kembali. Coba lihat di sini. Ini dia. Oh bukan, query anggota 2 ya ini. Setelah disimpan, dia akan langsung masuk ke kolom query ini. Untuk melihat isinya tinggal kita double klik. Lantas kalau kita ingin menghapus, kita tinggal diklik kanan nih. Klik kanan, delete.
Oke. Oh, dia masih terbuka, kita tutup dulu. Nah, kita mau hapus, klik kanan, delete, yes, otomatis ya, hapus. Sekarang kita lanjutkan membuat query menggunakan query design. Klik, masih di menu create, klik query design. Nah, ini. Kalau ini, kita diminta menambahkan sendiri tabelnya ke dalam worksheet ini, gambaran saja. Di sini kita pilih add table. Apakah itu dalam bentuk tabel atau query yang sudah dibuat? Misalnya tabel. Kita mau menampilkan gabungan data dari tabel anggota dan tipe anggota. Oke. Coba kita double klik anggota untuk menambahkan ke sini. Setelah itu kita double klik tipe anggota. Karena kedua tabel berelasi, otomatis langsung terhubung field kunci yang ada di tipe anggota dengan field asing atau kunci asing yang ada di tabel anggota. Ini. Keduanya digabungkan oleh ID tipe. Ini kan sudah dikerjakan kemarin. Sudah direlasikan ya. Jadi pastikan tabel anggota itu memuat ID tipe dan tipe yang ada di tabel anggota sebagai kunci asing. Kalau sudah, sekarang kita tinggal memilih kolom apa yang akan kita tampilkan. Yang pertama, kita tampilkan ID anggota. Kita double klik, dia akan tampil. Dia banyak metodenya ya, tidak hanya double klik. Setelah ini nama anggota, kita double klik. Langsung nama anggota di sini. ID anggota, nama anggota. Kalau kita pilih melalui ini, di sini juga bisa. Kita klik, apa yang akan kita tampilkan. Misalnya nama program studi. Oke. Selanjutnya, kita menampilkan nama tipe anggota ya, yang ada di tabel tabel tipe anggota, nama tipe. Nah, setelah itu apa lagi? Kita tampilkan jenis kelamin. Oke, kita tampilkan 5 ini saja menggunakan query. Selanjutnya, sekarang kita akan ada di halaman bisa. Query ini memiliki 3 jenis tampilan. Yang pertama, data sheet view, tampilan data, untuk melihat hasilnya. Yang kedua, SQL view. SQL view ini kita bisa memberikan instruksi menggunakan bahasa SQL, membuat query menggunakan bahasa SQL untuk menampilkan data. Yang ketiga, design view. Design view itu seperti yang sekarang. Sekarang kita akan beralih ke data sheet view untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi yang ditampilkan itu ID anggota, nama anggota, program studi, nama tipe, jenis, koleksi. Ada yang berbeda di sini. Selain nama tipe itu kan berasal dari tabel anggota datanya. Sedangkan nama tipe ini dari tabel tipe anggota. Ini tenaga kependidikan mahasiswa ini sesuai dengan ID tipe yang ada di tabel anggota. Oke. Kalau ID tipenya ya di sini ya. ID tipenya data yang pertama adalah mahasiswa. Kalau di tabel query dia juga yang mana? Ya si Asifa tadi ya, juga mahasiswa. Dia akan persis sama, mengikuti ID tipe yang ada di ID anggota. Ini akan tetap karena tabelnya berelasi, datanya akan sesuai. Seperti itu. Berikutnya kita akan coba sekali lagi. Oh ya, sebelumnya kita simpan dulu ya. Kita simpan, Ctrl S atau simpan. Kita beri nama. Nama query-nya query anggota tipe. Nah, ini karena gabungan antara tabel anggota dan data tipe anggota, makanya saya beri ini. Namanya terserah ya, terserah kalian masing-masing. Klik OK. Oke, artinya sekarang sudah nambah satu lagi tabel query. Tadi hanya 2, sekarang jadi 3. Tutup lagi. Sekarang kita buat satu lagi. Create query design. Kita pilih tabelnya. Sekarang kita akan gabungkan 3 buah tabel. Tabel sirkulasi, tabel anggota, dan tabel koleksi. Nah, coba ini kita geser dulu. Tahan gesernya. Kita lihat relasinya. Jadi karena dari awal kita sudah merelasikan menggunakan primary key dan kunci asing,
maka ini ID anggota di sirkulasi akan berelasi dengan tabel anggota. ID buku di sirkulasi akan berelasi dengan di tabel koleksi. Selanjutnya kita akan tampilkan ID transaksi. Double klik saja atau kita pilih di sini juga bisa ya. Selanjutnya nama anggota. Setelah itu judul buku yang dipinjam. Setelah itu pengarang dan tahun terbit. Nah, cukup ini saja kita. Satu lagi mungkin kita coba jenis kelamin. Nah, setiap kolom yang ditampilkan dia cantumkan sumbernya di bawah. Tabelnya dari tabel apa? ID transaksi dari tabel sirkulasi, nama anggota dari tabel anggota, dan judul buku dari tabel koleksi, dan seterusnya. Oke, kalau sudah coba kita lihat, kita jalankan dengan mengklik tombol run. Bisa juga dengan ini ya. Kita klik view, ini, kembali ke desain, atau dengan run. Running maksudnya itu menjalankan perintah ini. Seperti ini hasilnya. Hanya ada satu peminjaman. Coba kita lihat di sirkulasi ada berapa peminjaman? Oh, 2. Nah, ini kan ini ID anggotanya tidak ada. Makanya datanya kosong. Jadi yang tampil itu hanya satu, Fiona saja. Oke, jadi dia akan sesuai ya. Kalau ID anggota yang kita entrikan di sirkulasi ada di tabel anggota datanya, makanya dia bisa berelasi. Kalau ID koleksi di sirkulasi sama dengan yang ada di ID koleksi di tabel koleksi, maka dia akan bisa berelasi. Tapi karena 3 tabel, ketiga-tiganya harus sinkron. Tidak boleh ada satu yang terputus. Oke, nah ini kita kembali lagi ke desain yang ini. Selanjutnya ini bisa kita simpan. Namanya query transaksi. Oke, berikutnya kita akan coba memfilter data, menyaring data menggunakan query ini. Misalnya query anggota ini kita buka. Kita di sini akan menampilkan data anggota yang tipe anggotanya hanya mahasiswa saja. Bisa di kriteria ini, kolom kriteria. Kriterianya menggunakan apa? Menggunakan kolom tipe anggota, nama tipe. Makanya kita tentukan di sini. Di sini kita masukkan kriterianya. Misalnya hanya mahasiswa. Bisa enggak kita cobakan? Jadi kriterianya mahasiswa untuk kolom nama tipe. Coba kita running. Nah ini. Yang tampil itu hanya mahasiswa. Jadi kalau ini kita simpan. Setelah itu kita tutup. Ini kita tutup ya. Query anggota tipe ini. Setelah itu nanti dari sini kita buka. Kita double klik. Nah ini. Dia akan tampil hanya data mahasiswa. Sesuai dengan kriterianya tadi. Kalau kriterianya kita rubah. Misalnya ini. Kriterianya kita rubah di desain. Misalnya mahasiswa yang jenis kelaminnya hanya perempuan. Tapi harus diingat, kriteria yang kita masukkan harus sesuai dengan isi datanya. Kalau di sini perempuan, ya perempuan. Kalau misalnya datanya menggunakan L dan P, kita klik kriterianya perempuan, nanti datanya tidak akan ada yang cocok. Sehingga pada saat kita tampilkan datanya kosong. Coba ini kita running. Ada enggak mahasiswa anggota tipe datanya mahasiswa dan jenis kelaminnya perempuan? Ini tidak ada. Coba kita lihat di anggota. Jenis kelamin itu pakai apa ini? PLP. Sedangkan kita memasukkan kriteria perempuan, makanya dia tidak cocok. Makanya datanya kosong. Ini. Coba kita desain lagi di sini. Kita masukkan kriterianya P. Nah, setelah itu kita run. Nah ini. Ada 2 anggota dari mahasiswa dan jenis kelaminnya perempuan. Seperti itu. Oke. Kita kembali ke desain. Kalau ini ingin kita simpan, kita simpan. Nah itu. Oke, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Supaya durasinya jangan terlalu panjang. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama, membuat tabel menggunakan query wizard. Yang kedua, membuat tabel menggunakan
query design. Selanjutnya yang ketiga, membuat query menggunakan query design plus kriteria tertentu. Jadi query design plus menampilkan data dengan kriteria tertentu. Oke. Saya cukupkan sampai di sini sesuai dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.